warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Anissa dengan nomor induk mahasiswa 230603990 dari kelas B1 dengan program studi PGSD dari angkatan 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Nah, dalam video ini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas UAS Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD. Terima kasih. Untuk tingkat sekolah dasar, konsep dasar bahasa Indonesia itu mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang kemampuan atau keterampilan dasar yang diperlukan untuk memahami atau menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan? Yang pertama, menentukan subjek dan objek. Yang kedua, menentukan jenis kuantitas. Yang ketiga, mengindikasikan posisi atau tempat. Yang keempat, menambahkan informasi deskriptif. Yang kelima, membentuk makna yang luas. Kata benda juga disebut dengan nomina. Kata yang umumnya menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Nah, yang pertama, menggunakan konteks kalimat. Coba perhatikan kata-kata di sekitar kata yang sulit untuk mendapatkan pemahaman artinya. Yang kedua, menggunakan kamus untuk mendapatkan arti dari kata yang sulit atau yang sulit dipahami juga bisa melihat kamus. Dan yang ketiga, mencari kata serupa atau lawan. Cari kata yang serupa atau berlawanan ini dapat membantu kita lebih memahami arti dan konteks. Yang keempat, menggunakan merinci komponen kata atau membagi kata atau memotong kata yang sulit menjadi lebih kecil dan familiar. Nah, selanjutnya jangan ragu untuk bertanya kepada guru apa kata yang sulit bagi kita, yang sulit dipahami oleh kita. Bagaimana siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung? Kata hubung merupakan kata untuk menggabungkan satu kata dengan kata lainnya agar menjadi sebuah kalimat yang memiliki sebab dan akibat. Kata hubung merupakan kata untuk menggabungkan satu kata dengan kata lainnya agar menjadi sebuah kalimat yang memiliki sebab akibat. Nah, yang pertama, kata hubung penyebab. Yang kedua, kata hubung waktu. Yang ketiga, kata hubung urutan. Yang keempat, kata hubung frekuensi, kata hubung temporal, dan kata-kata menghubungkan pemilihan. Nah, jadi sebelumnya itu kita dapat mengajarkan dulu siswa agar lebih paham tentang kata hubung. Dialek merupakan variasi suatu bahasa yang ditentukan oleh pemakai bahasa itu sendiri atau masyarakat lokal. Nah, peran dari variasi dialek dalam bahasa Indonesia ialah membedakan kekhasan suatu daerah ke daerah lainnya. Nah, dampak variasi terhadap pemahaman antar pembaca. Yang pertama, kesulitan pemahaman. Pembaca dari berbagai wilayah mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami dialek yang tidak mereka kenal. Hal ini dapat mengganggu penyampaian pesan. Yang kedua, salah pengertian. Ada kemungkinan bahwa pembaca yang berbicara dalam beberapa dialek akan salah memahami apa yang dimaksud dengan kata tersebut. Nah, yang ketiga, pengaruh dalam komunikasi perusahaan. Nah, di lingkungan formal tidak boleh digunakan bahasa dialek karena bisa menyebabkan tidak kepemahaman juga. Nah, yang keempat, perubahan diperlukan pembaca dari berbagai tempat yang harus menyesuaikan diri dengan variasi dialek. Yang kelima, bahasa baku itu penting.
Nah, di Indonesia, bahasa baku itu atau bahasa resmi digunakan dalam berbagai konteks resmi dan formal. Bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra anak-anak Indonesia? Yang pertama, pemilihan kata dengan nuansa lokal. Pengarang membantu memperkuat identitas budaya dalam cerita tersebut. Yang kedua, penggunaan istilah khas. Nah, pengarang dalam sastra anak-anak Indonesia mungkin menggunakan istilah khas atau tradisional untuk menggambarkan kekayaan bahasa dan budaya lokal. Yang ketiga, pembentukan karakter dengan karakteristik bahasa tersebut. Nah, karakter dalam sastra anak-anak Indonesia dapat dibentuk oleh karakteristik budaya, bahasa karakter, dan cara mereka berbicara. Selanjutnya, memanfaatkan metafora atau perumpamaan khusus. Nah, metafora atau perumpamaan khusus yang digunakan dalam sastra anak-anak Indonesia dapat berasal dari peristiwa atau situasi budaya. Nah, yang selanjutnya, nilai-nilai dan kearifan lokal. Terus, selanjutnya, gaya bahasa naratif yang berbeda. Gaya bahasa yang digunakan dalam sastra anak-anak Indonesia dapat menunjukkan tradisi naratif. Nah, selanjutnya, bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing tersebut. Nah, yang pertama, bahasa formal. Bahasa formal yaitu bahasa resmi yang distandarisasi oleh aturan atau kaidah dengan menggunakan bahasa baku. Nah, dalam situasi tersebut, biasanya bahasa formal itu dipakai dengan pengumuman resmi, presentasi, makalah, pembuatan makalah, upacara resmi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada bahasa informal. Bahasa informal adalah bahasa yang tidak baku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dalam situasi ini adalah yang pertama, komunikasi dalam sehari-hari bersama dengan teman dan keluarga. Seperti membuat media sosial. Nah, membuat media sosial itu rata-rata tidak memakai bahasa baku ya. Nah, selanjutnya seperti pesan singkat, mengirim pesan kepada orang seperti teman atau keluarga. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar? Yang pertama, cerita dan dongeng. Gunakan cerita dan dongeng menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman pembaca. Membaca cerita dan dongeng dapat menumbuhkan minat baca, menambahkan kosakata, dan meningkatkan pemahaman tata bahasa. Yang kedua, permainan kata. Nah, mari kita ajak anak-anak berpartisipasi dalam permainan kata seperti teka-teki, kalimat berantakan, atau yang lainnya. Yang ketiga, aktivitas menulis. Ajarkan anak-anak untuk menulis dengan cara yang menyenangkan. Ini bisa meningkatkan kosakata dan keterampilan berbicara. Mungkin dengan menulis puisi sederhana, menggambar, atau menulis cerita pendek dan memberi lebar dalam bahasa Indonesia, anak-anak bisa meningkatkan kosakata dan keterampilan berbicara. Yang keempat, bernyanyi dan menyanyi. Gunakan musik dan lagu dalam bahasa Indonesia yang sederhana, dan itu juga dapat membantu anak-anak belajar kosakata, meningkatkan pendengaran, dan meningkatkan ritme bahasa yang baik dan benar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.